Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea kali ini mau bahas soal sudahkah mobil listrik jadi pilihan mudik? Puncak arus mudik sudah terjadi sejak 6 sampai 8 April ini. Tapi barangkali nih ya masih ada yang baru mau berangkat mudik, mungkin ada yang baru sempat nyusul sekarang atau lagi macet-macetan nih. Nah, untuk perjalanan mudik seperti itu, apa sih moda transportasi favorit kalian? Apakah mobil, bus, kereta, kapal, atau pesawat terbang? Nah, gimana dengan mobil listrik? Apakah sudah jadi pilihan kalian buat mudik lebaran? Sekedar informasi nih buat kalian yang mau berpergian jarak jauh atau mudik menggunakan mobil listrik, katanya sih nggak perlu lagi khawatir. Melansir laman PLN, perusahaan penyedia listrik ini sudah menyediakan infrastruktur penunjang untuk kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau biasa disebut SPKLU untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Tapi pengguna kendaraan listrik juga disarankan nih untuk mengecek lebih dulu kondisi kendaraannya. Selain itu, pemudik juga disarankan untuk berpergian dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Juga yang gak kalah penting, terlebih dahulu menghitung ketersediaan kapasitas baterai dengan jarak tempuh, menyiapkan rute dan manajemen perjalanan. Lantas, apalagi nih yang perlu diperhatikan kalau mau mudik pakai kendaraan listrik? Apakah penggunanya memang udah semasif itu untuk perjalanan seperti mudik kali ini? Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan tadi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama dari @justxx. Pengen punya kendaraan listrik terus sama ngerasain mudik pakai mobil yang berbeda. Lanjut @herxx, buat gantiin mobil bensin saya. Soalnya pajaknya 5,5 juta setahun. Sekali isi bensin full Pertamax 750 ribuan. Semua akan listrik pada waktunya. Semangat Indonesiaku. @marxx, kalau pas di kapal bisa di-charge, keren sih. @y3xx, mobil listrik kalau macet bakal menghabiskan baterai gak? @fairxx, kalau bawa muatan penuh penumpang dan barang bawaan, bisa sejauh mana? Kuat tahan itu baterainya. @sesxx, saya juga pengguna Volta 401. Rencana lebaran tahun ini mau tes mudik pakai motor. Kira-kira jalur Pantura ada SBG tidak ya? @usxx, SPKLU lebih mahal dari SPLU yang di sebelahnya untuk per KWH-nya. Kalau untuk dalam kota, saya prefer cas di rumah aja, karena per KWH-nya lebih murah lagi, hanya 1.500 per KWH. Lanjut @howxx, gak kebayang kalau hujan-hujan ngisi listrik begitu. @ayoxx, pemerintah katanya mau pengembangan EV, tapi infrastrukturnya mandek. @benxx, fasilitasnya kalah jauh sama Cina. @1xx, meanwhile listrik bersumber dari pembakaran batu bara. Yang terakhir @danxx, loh, Anda nggak sekolah? Listrik sumbernya bukan dari batu bara aja, karena sekarang ini makin banyak listrik yang bersumber dari EBT. Contohnya yang terakhir sempat ramai PLTS Apung yang ada di Waduk Cirata, yang mana itu terbesar di ASEAN. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan mudik dengan kendaraan listrik masih sulit diterapkan lantaran kurang memadainya infrastruktur dan tempat pengisian baterai. Tapi Yayat memperkirakan tahun ini mobil listrik bakal tetap digunakan buat perjalanan lokal atau domestik. Pak Yayat, kalau misalnya kita belajar dari tahun lalu lah ya misalnya, gimana sih kemacetan mudik di tahun ini gitu? Tahun lalu kita tidak menghadapi sesuatu yang agak sedikit serius ya. Jadi artinya yang pertama, kalau sebelum-sebelumnya kan kita suka didramatisir oleh waktu perjalanan sekian jam. Itu menjadi isu besar ya. Ketika orang macet, berjam-jam dia macet di perjalanan, itu menjadi hal yang ini. Nah, kemudian juga yang sudah bagus adalah upaya-upaya dalam konteks jalan tol fungsional yang sudah dijalankan, yang cukup bagus itu misalnya sekarang kita melihat ada rencana untuk jalan tol fungsional dari arah Bogor Sukabumi ya, itu sudah mulai dipersiapkan. Jadi mudah-mudahan dengan
persiapan yang semakin bagus, itu pola perjalanan yang ada di wilayah-wilayah yang ada jalan tol itu juga cukup bagus. Kemudian juga yang kita perlu apresiasi kemungkinan untuk pola perjalanan di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera itu bisa dikatakan dengan adanya jalan tol baru itu, kemungkinan akan lebih lancar dan lebih cepat gitu ya. Khususnya untuk beberapa ruas tol yang kemarin baru diresmikan oleh Presiden, mudah-mudahan itu akan membantu upaya untuk mengatasi persoalan kemacetan di wilayah Sumatera. Jadi bisa dikatakan adalah hal yang sangat menarik pada ruas-ruas jalan tol baru di wilayah Sumatera itu, dan kemudian ada potensi peningkatan perjalanan dengan menggunakan angkutan darat pada wilayah di Sumatera. Dan inilah yang harus diantisipasi sejak awal di pelabuhan penyeberangan. Nanti ini khususnya Bakahuni ya, hasil evaluasi dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu, wilayah yang akan sedikit padat itu kan kemungkinan wilayah Jawa Tengah ya, yang menjadi tujuan utama perjalanan, dan wilayah Jawa Timur. Jadi mau tidak mau antisipasi sejak awal perlu disiapkan. Bisa dikatakan biasanya tuh masalahnya itu ketika mulai masuk ke wilayah Jawa Tengah. Karena tujuan perjalanan banyak di Jawa Tengah dengan meninggalkan wilayah Jawa Barat gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin soal penggunaan kendaraan listrik sendiri, itu sudah cukup memadai atau sudah cukup digunakan belum sih, Pak? Ya, agak sulit. Kita stasiun pengisian bahan bakarnya, listriknya itu masih sangat terbatas. Kalau mau menggunakan kendaraan listrik, sebaiknya untuk jalan-jalan wisata di kota aja lah. Di kota-kota yang sudah lengkap dukungan prasarana dan sarananya. Jadi bisa dibilang dukungan prasarana yang belum lengkap itu akan membuat risiko perjalanan terganggu. Karena dulu waktu pernah masa uji coba dengan kendaraan listrik itu Jakarta-Bali itu bisa 6 hari itu. Karena bisa ngisi bahan bakarnya bisa seharian itu. Jadi agak susah nih. Jadi saya kira nanti mudik itu paling mudik lokal lah. Mudik lokal mereka yang mudik untuk perjalanan wisata keluarga aja gitu. Wisata keluarga misalnya orang ke Jabodetabek, dia kan. Terus dia mudik lokal itu misalnya Jakarta-Bandung, itu masih aman. Jabodetabek, nah itu masih aman. Jadi mereka yang mudiknya tidak keluar kota lah ya. Dalam konteks Jabodetabek itu masih aman. Artinya masih bisa terjangkau dengan sistem pelayanan gitu. Jadi bisa dikatakan mudik itu untuk kendaraan listrik disarankan hanya mudik dalam konteks mudik lokal, tidak sampai dalam mudik antar kota. Jadi kalau sampai untuk ini karena khawatir bahwa dari kota ke desa, di desa nggak ada apa-apa. Di desa itu kalau wilayah-wilayah yang baru ini kan prasarana masih sangat terbatas. Khususnya kalau di jalan tol kita sarankan di rest areanya kan sudah ada sebagian. Tapi memang mobil listrik itu agak susah, tidak seperti bahan bakar di tempat umum kan satu kendaraan itu menyita waktu lama, nunggunya lama. Itu bisa bikin andilau antara dilema dan kegalauan. Kalau di SPBU ngantri nggak masalah. Isinya 10 menit, berapa menit nunggu ya nggak apa-apa, cepat ya kan. Tapi kalau listrik agak riskan ya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Jelang perayaan Lebaran atau Idul Fitri, pemerintah Iran mengumumkan telah menangkap seorang agen senior dan 2 anggota ISIS. Mereka ditangkap lantaran diduga bakal melakukan aksi bom bunuh diri di perayaan Idul Fitri. Polisi Iran mengatakan ketiga anggota ISIS itu ditangkap di sebelah barat ibu kota Teheran. Tak hanya ketiga orang tadi, dilaporkan ada 8 orang yang menemani ikut diamankan. Tercatat, ISIS kerap kali melancarkan serangan di Iran. Misalnya, Januari 2024, ISIS melancarkan serangan bom yang memakan sekitar 100 korban jiwa. Pemerintah AS meminta Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA membuat zona waktu khusus bulan. Penetapan waktu khusus bulan dianggap penting sebagai referensi waktu resmi yang membantu memandu misi di bulan. Kini pihak NASA tengah berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan, Pertahanan, Negara Bagian, dan Transportasi. Rencananya standarisasi waktu khusus bulan bakal dibuat paling lambat 31 Desember 2026. Diperkirakan waktu khusus bulan bakal berjalan berbeda dengan waktu di bumi. Hal ini dikarenakan
dikarenakan gravitasi di bulan lebih kecil dan waktu bergerak lebih lamban. Legendaris studio bakal menggarap film Dune ketiga. Sequel ketiga film yang dimainkan Timothée Chalamet dan Zendaya ini dikonfirmasi bakal digarap setelah kesuksesan 2 film sebelumnya. Penulis sekaligus sutradara Denis Villeneuve juga kembali dipercaya menggarap film ketiga Dune. Di film kedua Dune mengisahkan sosok Paul Atreides dan Lady Jessica yang lolos dari serangan House Harkonnen. Mereka bertemu kelompok Freeman di Arrakis dan belajar hidup menjadi Freeman. Di sana, Paul justru dipercaya sebagai Mesias atau lisan al-gaib bagi kelompok Freeman. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kalau kata Ketua Komunitas Mobil Listrik Indonesia Koleksi Arwani Hidayat, mudik menggunakan kendaraan listrik bisa menghemat biaya sampai 70% loh. Kalian juga nggak perlu pusing bensin habis karena saat macet dan mobil listrik statis, dia tidak memakan daya. Soal tips mudik pakai mobil listrik, kita tanya langsung ke Ketua Koleksi Arwani Hidayat. Ya, Pak, saya mau tanya nih Pak terkait dengan mobil listrik nih Pak untuk penggunaannya di jarak jauh ataupun mudik gitu ya Pak ya. Apakah ini tren penggunaan kendaraan listriknya sendiri seperti apa sih Pak? Apakah ada peningkatan nih khususnya buat mudik gitu? Ya, kalau secara statistik kan naik terus, jumlah populasinya kan naik. Sekarang kan sudah berada di angka sekitar 24 ribuan, 23-24 ribu dibandingkan tahun lalu yang mungkin masih kisaran mungkin 15-an ribuan, 17 ribu ya waktu lebaran tahun lalu ya. Kita bicaranya lebaran tahun lalu. Nah, kalau sekarang puasa ini ya sekitar mungkin 24 ribu itu dari sisi populasi atau penggunanya ya. Kalau penggunaannya dengan semakin banyaknya varian mobil listrik yang jarak tempuhnya ya range-nya itu semakin jauh, maka juga penggunaannya menjadi masif ya. Kalau dulu kan banyak yang takut-takut hanya dalam kota gitu kan ya jarak-jarak pendek, paling Bandung ya seputaran itulah. Belum banyak yang menggunakan jarak jauh. Tapi dengan sekarang sudah mulai banyak yang sampai di atas 400, 500, 600, ya tentunya penggunaannya sudah semakin masif ya untuk jarak jauh gitu. Untuk perjalanan jauh sudah semakin banyak yang memakai. Pak, berarti bisa dikatakan bahwa sekarang ini kendaraan listrik itu sudah jadi pilihan gitu ya Pak, apalagi untuk buat mudik besok kali ya? Nah, jadi kalau sementara ini kita ada 2 terminologi ya. Kalau dulu mempunyai mobil listrik itu kan karena harganya mahal dan merek-merek tertentu itu kan hanya semacam prestis sehingga menjadi gaya hidup ya. Nah, setelah ke arah-arah sini, sekarang mempunyai mobil listrik itu sudah menjadi bagian dari daily activities ya. Jadi aktivitas sehari-hari sudah menggunakan mobil listrik. Nah, lebaran ini dengan semakin banyaknya mobil listrik yang jarak tempuhnya semakin jauh, semakin panjang, tentunya saya yakin banyak yang berani menggunakan mobil listrik ini untuk pulang kampung lah, untuk mudik begitu ya. Jadi sudah semakin banyak gitu. Pak, kalau boleh tahu tuh kendaraan listrik tuh udah bisa sampai ke daerah mana aja sih Pak? Nah, kalau ke daerah mana ya kemanapun bisa. Maksud ke daerah mana kalau mau ke artinya bukan daerah ekstrem ya. Rata-rata kan kendaraan listrik ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi ya kalau masuk hutan off-road kan kayak untuk daerah-daerah itu ya. Tapi paling tidak untuk mobilitas kemanapun sekarang bisa gitu. Karena selain adanya dukungan sarana prasarananya juga tadi jarak tempuhnya semakin jauh, sarana prasarananya juga semakin lengkap. Bahkan kalau sekarang untuk SPKLU itu tiap kabupaten sudah ada kan. Walaupun persoalannya apakah SPKLU-nya ini sudah kategori fast charging atau ultra fast charging atau slow charging gitu. Nah, mostly sih masih slow charging. Tapi at least kalau kita kemanapun selama di situ ada kantor PLN pasti sudah ada tempat buat ngecas. Itu last resources ya atau tempat terakhir kita buat ngecas kalau di hotel tidak ada, di rumah tidak ada.
Oke, artinya pengisian daya atau fasilitas penunjang lainnya di jalur-jalur mudik ini sudah memadai dan mungkin sudah cukup gitu ya Pak ya? Ya, kalau mau dibilang cukup ya mungkin belum ideal ya. Karena kan memang penggunaan mobil listrik itu kan mostly itu ngecas di rumah baru jalan ya setelah penuh dan lain sebagainya. Jadi ngecasnya sambil santai tinggal tidur dan lain sebagainya. Nah, begitu taruhlah kita di jalur-jalur mudik itu sudah ada tempat ngecas, ngecasnya itu kan tidak selesai 10 menit, 20 menit. At least ya paling tidak sekarang sih rata-rata di 30 menit gitu kan. Nah, kalau yang mudik hanya 1, 2, 3 gitu atau datangnya tidak bersamaan, ya no problem. Tapi kalau datangnya di tempat ngecas 5 mobil datangnya bersamaan, di situ ada 2 nozzle kan berarti yang 2 mobil bisa masuk 30 menit bersamaan, berikutnya 2 mobil lagi 30 menit gitu, paling tidak kan ada waktu tunggu ya. Nah, kita sih nanti berharap Lebaran ini tempat-tempat ngecasnya sudah banyak bertambah lagi ya, dan memang informasi yang kami terima akan ada penambahan sekian puluh atau sekian ratus tempat ngecas khususnya di jalur mudik ya, mungkin sekian puluh di jalur mudik jalur utama itu akan ditambah alat-alat atau charging point-nya gitu. Pak, tapi kalau misalnya terkait dengan persiapan untuk mudik gitu ya Pak, ini kan pasti mobil listrik itu berbeda dengan mobil konvensional. Nah itu apa aja sih Pak yang mesti dipersiapkan? Ya, kalau persiapan mudik dengan mobil listrik memang prinsipnya sama lah dengan mobil konvensional. Mobil kita periksa dulu ya, kita cek ke bengkel gitu kan, mobilnya sehat atau tidak sehat dan lain sebagainya, itu cek fisik mobil. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bepergian jarak jauh dengan mobil listrik itu, kita itu pertama ya harus kita memperhatikan jarak tempuh mobil kita. Jarak tempuh mobil kita berapa? Ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu atau mengetahui kapasitas mobil kita, maka kita tentukan rute perjalanannya. Nah, rute perjalanan itu akan berimplikasi nanti pada tempat-tempat kita ngecas gitu. Jadi kita siapkan manajemen perjalanan yang baik gitu. Kita lewat rute mana dan di rute itu ada SPK LU itunya di mana saja gitu. Itu plan A. Kalau tidak ada nanti rusak, harus punya plan B, rutenya kemana lagi gitu. Jadi pertama tadi selain mobilnya sehat, kita juga harus menentukan rute perjalanan. Nah, rute perjalanan akan berimplikasi pada titik-titik kita bisa melakukan pengecasan. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu titik-titik pengecasannya, maka kita harus siapkan aplikasinya ya. Aplikasinya jangan sampai lupa, kita tahu titik pengecasan tapi kita tidak punya aplikasi buat ngecas gitu kan, nggak bisa ngecas juga. Kemudian yang berikutnya terutama saldo, ada uang cashless yang bisa nanti buat membayar waktu kita melakukan pengisian daya. Nah, itu hal-hal yang dipersiapkan di mobil listrik. Jangan lupa kita kan juga punya charger ya, charger portable. Di mana kalau nanti kita tidak menemukan atau tempat ngecasnya itu lagi rusak, sistemnya error, nah kita bisa ke tempat PLN atau tempat di hotel yang listriknya mampu lah paling tidak 2.400 watt, 1.800 watt, kita bisa numpang ngecas. Kita bayarlah itu dengan alat atau charger yang kita bawa. Itu jangan lupa, charger portable itu adalah sumber ngecas kita yang terakhir kalau di tempat SPKLU error. Kita bisa melakukan ngecas di rumah, mungkin di tempat-tempat lain yang listriknya cukup mumpuni ya. Selebihnya sih persiapan yang lain seperti persiapan fisik, persiapan yang lain-lainnya itu sama saja ya. Tapi kalau misalnya mobil konvensional itu kan kayak macet gitu ya Pak, itu kan berpengaruh tuh Pak terhadap memakan bensinnya gitu ya. Bahkan kan kalau di jalan-jalan sampai banyak tukang bensin yang harganya mahal banget gitu. Nah kalau di mobil listrik sendiri macet itu ngaruh nggak sih Pak sama daya yang termakan oleh si mobilnya itu sendiri? Mobil listrik selama dia statis nggak jalan, nggak mengeluarkan daya sama sekali. Ya paling AC ya, AC nyala pasti. Tapi AC kecil sekali proporsi atau penggunaannya, AC kecil. Jadi pasti kalau mobil tidak berjalan,
pasti memakan daya. Hanya dayanya itu kalau mobil konvensional itu kan mesinnya tetap berputar, bahan bakar tetap dibakar. Padahal tenaga nggak dikeluarkan kan. Nah kalau di mobil listrik, selama mobil bannya tidak jalan, motor tidak jalan, tidak ada energi yang diserap, yang dimakan. Hanya memang ada dimakan buat AC, tapi itu kecil. Nah kalau mobil konvensional, kalau macet-macet memang kalau sampai terjebak macet sama sekali, tidak bergerak, itu mobil konvensional pasti berapa jam mobil bensin habis. Tapi mobil listrik bisa 24 jam dalam keadaan macet nggak habis kalau dayanya juga masih banyak ya. Kalau hanya dipakai buat AC, 24 jam itu 24 jam mungkin 48 jam nggak habis kalau mobil listrik yang baterainya besar ya. Itu nggak akan habis gitu. Saya pernah macet 6 jam itu hanya pakai 5% dari total penggunaan daya yang ada. 5% gitu. Padahal macetnya 6-7 jam. AC nyala terus dan jalan pelan-pelan. Jadi kecil sekali penggunaan energinya. Nah memang sekarang teknologi terkini dari mobil listrik ada yang namanya teknologi V2L. Vehicle to Load. Jadi V2L ini mungkin bisa di browsing. V2L itu dari mobil listrik yang dayanya masih banyak, kalau ada yang mogok sama sekali tidak ada dayanya, itu bisa memberikan bantuan dengan memberikan daya listriknya dari mobil yang masih punya daya banyak ke mobil yang habis gitu. Itu ada alatnya khusus buat melakukan pengecasan mobil yang kosong. Taruhlah misalnya nih, kita lagi berjejeran di jalan tol sudah macet 24 jam. Yang sebelahnya penuh, yang sebelahnya kosong. Maka yang penuh itu bisa memberikan bantuan melakukan pengisian ke mobil yang kosong. Itu sudah ada teknologinya sekarang. Pak, yang terakhir boleh mungkin kalau dari segi cost itu perbandingannya dengan mobil konvensional seberapa besar sih Pak kalau buat mudik atau perjalanan jauh itu? Ya, kalau penggunaan so far ya penggunaan mobil biasa dengan mobil listrik ketika perjalanan jauh itu juga memang berbeda ketika mobil listrik ngecas di rumah dengan ngecas di tempat umum. Kalau ngecas di rumah itu kan per kWh-nya cuma 1.600, malah 1.700 lah. Sementara ngecas di tempat umum kan 2.650-an. Nah, per kWh itu harganya segitu ya, 1 kWh. Nah, 1 kWh itu rata-rata kalau kita keluar kota, kita anggap saja kecepatan di 120-an. Itu masih dapat 7 kilometer, artinya 2.500 dibagi 7, nggak nyampe 300 ya, 300-an lah, 300-an mores, 300 rupiah, 325. Nah, kalau mobil konvensional, taruhlah kita menggunakan Pertalite yang paling murah ya Mbak ya, Pertalite, harganya berapa? 10.000. 10.000 rata-rata penggunaan mobil konvensional ya antara mobil yang CC besar dengan CC kecil kita bikin rata-rata pakai paling 10 km kan. 10 atau 12, taruhlah 10. Berarti kan 1 kilometernya sekitar Rp1.000. Kalau mobil listrik sekitar 300. Ya itu perbandingannya Mbak, gampangannya begitu. Oke, berarti perbandingannya bisa lebih dari 50% ya Pak ya? Oh iya, sepertiganya. Sepertiganya kalau mobil listrik itu sepertiga, kadang seperempat tergantung cara nyetir. Paling nggak sepertiga lah, kalau tadi 1.000 dengan 300 kan berarti sepertiganya mobil listrik. Oke Pak Arwani, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Sidang sengketa Pilpres 2024 menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pembahasan sengketa hingga saksi-saksi yang dihadirkan. Salah satu yang memakan atensi publik adalah kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di sidang, Sri Mulyani menjelaskan anggaran bansos dari Presiden Jokowi tidak berasal dari anggaran pelindungan sosial atau Perlinsos, melainkan dari dana operasional Presiden.
Sri Mulyani juga membantah automatic adjustment atau pemblokiran pencadangan belanja kementerian digunakan untuk pembiayaan bantuan sosial atau bansos menjelang pemilihan presiden di awal tahun 2024. Keterangan ini dikeluarkan Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga menjamin proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 tidak terpengaruh oleh kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Selanjutnya menuju Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pemerintahannya menggratiskan parkir tepi jalan sejak 2 April 2024. Alasannya, angka penerimaan dari sektor parkir tepi jalan tidak pernah menembus target untuk pendapatan asli daerah atau PAD. Bobi juga mengungkap penghapusan tarif parkir tepi jalan menyusul banyaknya aduan masyarakat dan mencegah terjadinya kebocoran serta berbagai potensi masalah lainnya. Dia memastikan kedepannya tidak akan ada lagi profesi juru parkir konvensional. Lantaran Pemkot Medan sudah menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi dan menerapkan sistem elektronik parking. Terakhir mampir Nusa Tenggara Barat, NTB. Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal Amal Kelurahan Tobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB memutuskan Idul Fitri jatuh pada hari ini, Senin 8 April 2024. Dikabarkan sholat Id diikuti oleh santri, alumni, dan ratusan warga lainnya. Melansir CNN, pengasuh Ponpes Darul Ulumi Wal Amal, Afandi bin Ibrahim Al-Makbul mengkonfirmasi kabar ini. Dia memperkirakan sholat Id di pondok pesantrennya diikuti ratusan orang. Kata Afandi, lebaran di pesantrennya dilakukan setelah genap 30 hari berpuasa. Soal perbedaan penetapan 1 Syawal dengan pemerintah, Afandi menganggap itu hal biasa dan bukanlah kali pertama terjadi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.